Rahayu adalah seorang ibu muda berusia 27 tahun. Dia hidup bersama putri sematawayangnya bernama Gendis. Dia belum pernah menikah secara sah, dan Gendis adalah putri sematawayang yang ia dapatkan dari hubungan gelapnya dengan mantan bosnya saat ia bekerja di Jakarta 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, ia sempat bekerja di sebuah tempat karaoke di Jakarta. Pekerjaannya hanyalah menemani tamu. Sebenarnya Rahayu ingin sekali menikah secara sah, tetapi hubungannya dengan beberapa pria selalu kandas. Alasannya mulai dari kepercayaan yang berbeda sampai statusnya yang sudah memiliki anak di luar pernikahan sah. Kerap kali menjadi batu sandungan bagi hubungannya bersama pria-pria tersebut. Rahayu memang sedikit unik. Dia lebih tertarik kepada pria-pria bule atau pria-pria bermata sipit. Bahkan beberapa kali ia menjalin hubungan yang cukup jauh dan cukup serius dengan pria-pria mapan tetapi beristri. Kali ini ada seorang pria mapan, duda 45 tahun yang sedang mendekati Rahayu. Namanya Mawan, dia adalah pengusaha dealer mobil cukup ternama di kota Malang. Pengalaman Rahayu akan kepahitan hidup dan kegagalan dalam setiap hubungan membuat Rahayu ingin sekali segera dinikahi oleh Mawan. Rahayu mengenal Mawan ini karena dikenalkan oleh seorang teman karibnya dia saat dia bekerja satu klub di Jakarta dulu. Kali ini Rahayu seolah tak mau kehilangan kesempatan untuk segera menjadi nyonya Mawan. Kapan lagi pikirnya? Umurnya sudah mendekati kepala 3 dan hidupnya masih begini-begini aja. Dia hidup sendiri, bahkan tak jarang menjadi cibiran tetangga-tetangga, bahkan juga saudara-saudaranya. Sindiran dan cibiran-cibiran itu kerap kali membuat kuping Rahayu merah dan panas. Ini Rahayu nekat. Dia mendatangi seorang dukun dengan maksud memasang ilmu pengasihan di badannya. Mawan harus menjadi suaminya, pikirnya. Rahayu duduk bersimpuh di dalam sebuah kamar gelap. Tanpa adanya cahaya lampu, hanya penerangan dari api kecil sebuah lentera yang diletakkannya di atas meja. Di hadapannya ada serangkaian sesajen. Mulai dari kelapa hijau, ayam ingkung, bunga 7 rupa, bunga sedap malam, hingga dupa yang asapnya nyaris memenuhi setiap sudut ruangan. Itu adalah kamar praktek Sumirah, seorang dukun yang ilmunya memang khusus memasang ilmu pemikat, susuk, ataupun pengasihan. Banyak kupu-kupu malam yang menjadi pasien tetapnya. Di hadapan Rahayu juga ada sebuah mangkok keramik yang sudah ada isinya foto Mawan, rambut, dan sebuah kapas. Di kapas ini ada cairan kejantanannya Mawan yang sudah diperoleh Rahayu saat Mawan menginap beberapa hari yang lalu. Yes, Mawan udah nginep sama Rahayu ini. Ayu, nanti aku tinggal. Kamu harus bertahan di sini sampai subuh. Apapun yang terjadi, kamu nggak boleh keluar kamar. Nggih, Mbah. Nggih. Sumirah melangkah keluar kamar, menutup pintu kayu yang reot dan meninggalkan Rahayu di dalam sebuah kamar gelap bersama sajen dan sedikit rasa takut serta penasaran. Rahayu pun memejamkan matanya dan mulai merapalkan mantra-mantra yang telah diajarkan kepadanya oleh Sumirah. Entah sudah berapa menit atau jam mungkin telah berlalu. Kini Rahayu merasakan ada hawa yang sangat dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Sesaat setelah itu seperti ada suara yang berbisik untuk Rahayu ini sekedar membuka matanya sedikit saja untuk melihat apa di hadapannya. Seperti halnya disuruh oleh suara itu, Rahayu pun membuka matanya secara perlahan. Di hadapannya ia melihat sesosok bayangan putih menyerupai guling yang berdiri tepat di atas sesajen yang ada di hadapan Rahayu. Rahayu langsung menutup matanya lagi. Dia ketakutan. Jantungnya berdegup kencang. Setelah beberapa lama Rahayu sedikit tenang. Tapi sekarang Rahayu kembali mendengarkan sebuah suara yang sekilas mirip daun kering yang diseret di atas lantai. Kali ini Rahayu sebenarnya penasaran juga. Tetapi sebelum Rahayu sempat membuka mata, ia merasakan sesuatu ada yang menyentuh tengkuknya. Ada helaian-helaian rambut tebal yang menyentuh bagian belakang lehernya. Dan dalam sekejap, Rahayu dapat merasakan sosok apa ini. Tubuhnya terasa semakin dingin. Ini pasti kuntilanak, pikirnya. Seiring dengan hilangnya gangguan itu, pundak Rahayu terasa sangat berat. Seolah ada seseorang yang sedang duduk di atas pundaknya.
Di saat yang bersamaan, Rahayu pun dapat merasakan ada sepasang tangan raksasa yang memain-mainkan rambut Rahayu. Tangannya besar, berbulu, baunya anyir, dan penuh basah oleh lendir. Ini sepertinya Gondoruo, batin Rahayu. Sayup-sayup dari kejauhan, Rahayu mendengarkan suara ayam berkokok. Perasaannya sedikit lega. Mungkin ini sudah subuh. Tapi kemana Mbah Sumirah? Kenapa dia belum muncul juga? Perlahan Rahayu memberanikan diri membuka matanya. Pelan-pelan dia buka, tetapi seketika itu juga segerombol awan hitam yang mengepul tiba-tiba menghajar wajahnya. Segumpal asap hitam itu langsung menabrak tubuh Rahayu. Rahayu nggak bisa bernapas. Rahayu langsung merasakan sangat pengap udaranya. Rahayu nggak bisa bergerak dan Rahayu pun pingsan. Dalam ketidaksadarannya, Rahayu melihat sosok yang sangat cantik. Berkebaya putih, sosok itu tersenyum padanya. Rambutnya terurai panjang dan memakai hiasan rambut berwarna keemasan. Jangan takut, aku Nyai Mayang Sari. Aku yang akan membantu membuat Mawan bertekuk lutut padamu. Semedimu aku terima. Terima kasih, Nyai. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Sumirah adalah pengikut setiaku, dan dia akan memberikan minyak pelet kepadamu. Pakailah di dahimu, itu saja. Terima kasih, Nyai. Tapi ada satu syarat yang harus kau ketahui, anakku. Aku akan mengambil sesuatu darimu, dan kamu harus menyetujuinya. Satu syarat. Apa itu, Nyai? Nyai Mayang Sari tersenyum dan tak menjawab pertanyaan Rahayu. Sekejap sosok itu pun menghilang di balik kepulan asap putih dan lenyap seketika. Rahayu tersadar, sepertinya sudah subuh. Mbah Sumirah tersenyum ketika Rahayu membuka mata. Ini minyak pengasihannya, Nduk. Terimalah. Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Dekorasi pengantin yang sangat cantik terpasang begitu indah. Tendanya mewah, elegan, berwarna serba putih. Sesekali tercium aroma rangkaian bunga melati. Sayup-sayup terdengar suara gamelan. Berderet makanan lezat ada di sana, juga buah-buahan macam-macam. Ya, hari itu adalah hari pernikahan Rahayu. Sesuai dengan apa yang telah diimpi-impikan Rahayu selama ini, tak lebih dari 1 bulan setelah ritual ia lakukan, Mawan melamar Rahayu dan langsung mengajaknya menikah. Sebentar lagi, Rahayu bukan lagi janda kembang. Statusnya akan berubah menjadi Nyonya Mawan. Nyonya besar seorang pengusaha terkenal di kota Malang. Mas kawinnya cincin berlian yang sangat mahal, setumpuk uang, mobil mewah, dan tak lupa rumah megah yang sudah dipersiapkan atas nama Rahayu. Semua keluarga tampak bahagia. Tak ada satupun bibir yang tidak tersenyum hari itu. Rahayu nampak cantik, anggun mengenakan kebaya hijau muda yang sangat elegan. Wajahnya nampak cantik dengan riasan seniman make up ternama dari ibu kota. Acara berlangsung hikmat dan sakral, seolah semuanya berjalan lancar. Hingga sore hari, pernikahan mewah itu pun usai. Rahayu tersenyum bahagia menatapi rangkaian bunga yang sedari tadi menghiasi tangannya. Maksudnya yang dari pagi dia pegang. Kali ini sudah diletakkannya di atas meja rias kamar pengantinnya. Tapi mendadak mata Rahayu mengernyit. Dia melihat ada yang aneh dari bunga itu. Cantik sih, tapi kok ada yang aneh? Ada apa ini? Dari sela-sela bunga pengantin itu, dia meneteskan air. Terus menetes sampai meja rias pengantin itu mulai basah. Hah? Ada apa ya ini? Mungkin karena emang sebelum acara kan kembang ini ditaruhnya di lemari es biar awet. Rahayu merasa haus. Ia segera meminum air sirup yang sudah disiapkan di dalam gelas. Tapi gelas itu jatuh seketika dari tangan Rahayu, pecah berantakan. Ketika Rahayu mendengarkan suara teriakan ibunya yang sangat panjang. Ibunya teriak sambil menangis histeris. Ada apa rupanya? Pikir Rahayu. Nduk, anakmu Nduk gendis. Anakmu Nduk. Ibu, kenapa gendis, Bu? Gendis tenggelam Nduk. Gendis tenggelam di kolam belakang.
Mendadak keadaan berubah menjadi ricuh. Semua orang berhamburan ke halaman belakang untuk melihat keadaan Gendis sang putri sematawayang. Di sana nampak Gendis sudah terbujur lemas. Seluruh tubuhnya basah dan kulitnya sangat pucat. Sepertinya dia sudah tidak bernafas. Gendis mati. Senyum Rahayu berubah menjadi tangis dan histeris. Semua keluarga berusaha menenangkan Ayu, walaupun tahu itu sulit. Rahayu merasakan sedikit penyesalan. Ia lantas teringat janji dengan Nyai Mayangsari yang akan membawa sesuatu darinya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Rahayu seketika kaya, bukan lagi janda kembang yang digunjingkan. Tapi cinta sejatinya hilang. Gendis sangat malang. Dia harus pergi untuk selama-lamanya di hari yang seharusnya ia pun berhak untuk bahagia. Menikmati buah manis sebagai anak tiri seorang pengusaha. Sehari setelahnya, Gendis langsung dimakamkan. Malam harinya, Rahayu bermimpi. Gendis datang dan mengucapkan selamat tinggal. Selamat ya, Ma. Sekarang Mama sudah bahagia. Gendis pamit pergi ya, Ma. Mama jangan sedih lagi.